Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Mohon perhatiannya. Halo, mohon perhatiannya. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kita berdoa semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, dhuyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya yang hadir pagi ini di taman surganya Allah, Raudhatul Jannah, di rumah Allah Al-Faizin. Arti Al-Faizin adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab untuk diri kita sukses di mata Allah Ta'ala. Para tamu Allah, sudah kita fahami, sudah kita mafhumi, dan tadi sore kita menunggu antara jadi atau tidaknya hari ini kita berpuasa. Tetapi bahwa beliau, Pak Profesor Dr. Nasruddin Umar, ternyata bijak mengambil satu keputusan yang kita tahu bersama bahwa ini bicara lapis bawah.
ini bicara grassroots, ini bicara orang paling bawah. Setiap ada perbedaan pasti akan ada kerikil-kerikil di situ, ada letupan-letupan di situ. Akhirnya diputuskanlah untuk memulai Ramadan bisa bersama-sama tanggal 1 Maret. Untuk nanti masuk di 1 Syawal kita menunggu juga, karena pola yang dipakai oleh Pak Kementerian Agama adalah bukan pola menghitung. Sekalipun pemerintah mengapresiasi pola menghitung. Pola menghitung bahasa Arabnya hisab, bukan merokok, bukan. Kalau orang kita kan suka bercanda, hisab itu ahli hisab, katanya ahli rokok. Baik. Bahwa pemerintah mengapresiasi yang menggunakan pola hisab. Pemerintah tetap mengedepankan pola ru'yatul hilal, melihat akan tanggal 1 diri bulan itu. Oleh karena itu, karena mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, hadis yang dari jalurnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sudah familiar hadis ini, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in hubiya alaikum fa'atmilu iddata sya'ban 30. Itu hadis oleh Bukhari dan Muslim. Oleh Al-Imam Muslim ditambahkan wa in humma alaikum fa'atmilu 30 Ramadan, yang artinya berpuasalah kalian karena melihat, bukan menghitung. Jadi dari mulai Rasulullah SAW puasa sebanyak 9 kali, 8 kali dengan jumlah hitungan 29, 1 kali dengan jumlah hitungan adalah 30. Beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah menggunakan pola menghitung. Itulah yang kita pakai dari tahun ke tahun. Ini dalilnya. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat. Waftiru li ru'yatihi, dan makanlah atau berhari rayalah atau berbukalah kalian karena melihat. Fa'in hubiya alaikum, jika tertutup oleh kalian, yakni akan bulan, fa'atmilu iddata sya'ban 30, sempurnakan oleh kalian, yaitu bulan yang nomor 8, bulan Sya'ban namanya, jumlah harinya mesti jadi 30. Riwayat Muslim secara pribadi, beliau mengatakan, fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata 30 Ramadan. Ketika bulan tertutup, maka sempurnakanlah Ramadan menjadi 30 hari. Ini pola yang dipakai. Baik, kita akan masuk sekarang, itu prolognya saja. Bahwa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita berada sekarang di hari yang belum menginjak setengah hari. Karena mulainya kapan? Mulainya tadi tulu'ul fajri. Orang melakukan ibadah saum. Sementara adalah mulainya kapan selesainya? Ghurubus syamsi, ketika terbenam matahari. Artinya bahwa kalau hari ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk mengukir Ramadan 1446 Hijriah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan diberikan menyelesaikan sampai 1 hari. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, belum tentu kita diberikan kesempatan menyelesaikan sampai 1 hari. Karena keputusan bukan di tangan kita. Keputusan di tangan Allah. Kita lihat sekarang. Qur'annya, ini pakai dalil sekarang. Quran suratnya 31, Luqman ayatnya terakhir 34. Yang megang Quran atau HP silakan dibuka.
Tadi mestinya saya nyampe sini tadi itu jam 9 kurang, tapi saya karena biar nggak kesasar, tadi saya nanya-nanya di toko kitab langganan, di toko kitab Al-Wadi, sambil belanja kurma, rekak-rekaknya toh, sambil nanya, Mas, tahu Masjid Al-Faizin? Nggak tahu ternyata. Apa gara-gara karena ngumpet kali ya masjidnya ya? Iya, saya nanya, tahu Nuris? Tahu, tuh tahu. Tahu mie ayam Bangka? Tahu. Oh, kalau urusan perut tahu dia, tahu, ya kan? Saya nanya, tahu nggak Al-Faizin? Nggak tahu, Ustaz. Ngono. Yo, ya di dalam masalahnya. Udah ketemu ya? Surat berapa? Surat 31 ayatnya berapa? 34. Bismillah. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Sesungguhnya Allah di sisinya saja pengetahuan tentang kiamat. Ada kata begini para tamu Allah, di sisi dia semata atau di sisi dia saja. Berarti tidak di sisi yang lain. Tidak ada. Inilah ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah mafatihul ghaib. Ini kunci-kunci yang gaib. Satu, tentang kapan kiamat. Tidak ada yang tahu. Jangankan makhluk biasa seperti kita yang tidak mendapatkan wahyu, yang tidak maksum, Rasulullah SAW saja yang maksum, yang mendapatkan wahyu, tidak tahu. Dari mana Rasul tidak tahu? Lihat sejenak di Arba'in, nomor hadisnya 2. Kitab Arba'in An-Nawawi, nomor hadisnya 2. Di situ ada percakapan al-khiwar bahasa Arabnya, percakapan antara Jibril alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan satu, apa Islam? Beliau jawab dengan sempurna. 2, apa iman? Beliau jawab dengan sempurna. Maaf, lain kali kalau ngundang saya mesti harus punya arba'in, harus bawa Quran. Karena tidak mungkin saya di sini ngobrol yang tidak berdalil. Saya dulu SD waktu ngarang itu saya dapatnya 4. Jadi kalau ngarang saya jelek, mendingan tidak usah ngarang, ya kan? Yo. Kemudian ketika ditanya tentang ihsan, Rasul jawab dengan sempurna. Itu hadis nomor 2 itu di Arba'in. Tapi ketika ditanya tentang kiamat, beliau Rasulullah memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini menunjukkan kalau beliaunya tidak tahu mata sa'ah bahasa Arabnya, kapan kiamat, tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang kekinian, orang Indonesia yang sok tahu, dulu pernah terjadi kiamat tahun berapa? Mau jadi 2012. Berarti jenengan termasuk hebat, makhluk hebat jenengan. Bisa melewati kiamat loh. Sementara di surat 99 Al-Zilzal, ketika kiamat terjadi, pasti hancur lebur itu. Jenengan makhluk hebat berarti itu. Yo, nomor 2 di surat 31-34. Selamat datang. Wa yunazzilul ghaitha. Hanya Dia Allah saja yang tahu ilmunya tentang kapan, di mana turunnya hujan. Pemerintah punya lembaga, punya badan. Tapi lembaga maupun badan yang dipunyai oleh pemerintah tidak bisa, maaf, valid 100%. Tidak tahu. Contoh seperti sekarang saja, BMKG dilibatkan.
orang peneropong bintang dilibatkan, yang dengan menggunakan mata telanjang dilibatkan. Kapan 1 Ramadan? Maka kemarin ketika saya tanya jamaah, kapan Ramadan? Nanti Ustadz Sabtu. Salah, atau begitu. Ramadan bukan Sabtu. Kapan Ramadan? 1 Ramadan. Bisa Sabtu, bisa Ahad, bisa kapan saja. Baik, kapan turunnya hujan? Hanya Allah yang tahu. 3. Wa ya'lamu ma fil arham. Di sisi dia saja yang tahu apa yang ada dalam rahim. Rumah sakit, dokter SPOG, para bidan punya alat ultrasonografi. Validkah 100%? Enggak. Pasti ada miss-nya 0,00 sekian persen. 4. Ini yang terkait dengan yang kita jalani. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan esok. Tidak ada yang tahu. Manusia itu cuma dilatih, diajar sama Allah yang namanya planning, perencanaan. Maka di dalam tuntunan Al-Quran, suratnya 18, Al-Kahfi, ayat 23-24, Allah Ta'ala sampaikan, Al-Kahfi punya berapa ayat itu Al-Kahfi? 110. Di ayat 23-24, Allah Ta'ala bilang begini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, 24-nya illa ayyasha Allah, dan seterusnya, yang artinya janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu pasti aku akan kerjakan esok, kecuali ayat 24 masuk mengucapkan kalimat insya Allah. Artinya manusia makhluk yang lemah. Decision makernya adalah Allah, bukan kita pengambil keputusan. Jadi atau tidaknya bukan kita, Allah. Maka mengucapkan insya Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan dikerjakan esok. Nomor 5, terakhir di ayat 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun juga yang tahu di bumi mana seseorang itu meninggal. Artinya meninggalnya di mana yang tahu cuma Allah. Oleh karena itu kita baru sekian jam memasuki Ramadan. Belum setengah hari, belum. Baru sekian jam. Mungkinkah kita akan dipertemukan sampai 1 hari? Mungkin. Mungkin juga tidak, mungkin juga. Sekarang saya tambahi dalil. Arba'in, yang punya HP dibuka, yang punya hadis dibuka. Arba'in di Google aja. Oh, sekarang ini belajar gampang. Benar. Arba'in, nomor hadisnya 40. Dari Abdullah bin Umar atau dari Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar yang paling tua. Umar bin Al-Khattab itu memiliki 5 buah hati. 3 laki-laki, 2 wanita. Ini putra tertuanya sahabat Rasul muda, itu namanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia cerita itu, Rasulullah SAW memegang pundakku sambil memberikan nasihat petuah dengan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun
au abiru sabil. Nasihatnya Rasul untuk sahabat muda ini, hai anak muda, wahai Abdullah bin Umar, sikapilah dunia, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang yang asing atau seorang musafir. Kenapa? Orang yang asing pasti akan pulang ke negaranya. Musafir pasti akan balik ke tempatnya. Tidak mungkin jadi musafir terus. Baik, lanjut di hadis itu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa." Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, yang artinya ketika kamu berada di waktu sore, jangan nunggu datangnya waktu pagi. Artinya jangan sok yakin kalau hari ini kita bisa duduk di Al-Faizin, belum tentu sore nanti kita bisa berbuka, gitu loh. Itu nasihatnya seorang sahabat itu, idza amsayta fala tantadhiris subah. Ketika engkau berada di waktu sore, enggak usah nunggu waktu pagi deh. Dan lanjut, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, sama, jangan nunggu waktu sore. Jangan. Kenapa? Serba belum kemungkinan. Semua serba mungkin. Makanya para tamu Allah, seorang tabi'in, beliau bernama Hasan Al-Basri. Tabi'in berarti apa? Generasi keduanya Rasulullah SAW. Hidup tidak di zaman Rasul, tidak tahu sepak terjang Rasul, hidupnya di zaman sahabat. Hasan Al-Basri lahir tahun 642 Masehi, meninggal tahun 728 Masehi. Yang baru hadir nanti pinjam catatan temannya biar nggak ketinggalan. Dan yang dipinjemin kasih tahu, jangan begini, maaf yang bisa baca cuma saya sendiri, jangan gitu ya. Karena ada yang suka begitu Pak, dipinjam catatannya, maaf afwan tadi anak telat, pinjam catatannya, afwan yang bisa baca cuma saya sendiri, gitu. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan nggak nyatet, kemungkinan tulisannya elek. Iya. Iya, Pak. Ya, apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, Yabna Adam, ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, kata beliau Hasan Al-Basri, innama anta ayyamun ma'dudatun, kamu tidak lain cuma hanya kumpulan beberapa hari yang terhitung. Untuk mudahnya memahami gini, ketika ada orang yang nanya, berapa usianya cucunya? 10 hari. Terhitung. Berapa usia bapak sekarang? Tadi sananya bapak yang rumahnya samping masjid tadi. Berapa usia bapak sekarang? Yang orang Purworejo itu 67. Semua terhitung. Berapa usia ibu sekarang? 60. Terhitung. Artinya, innama anta ayyamun ma'dudatun, kamu itu tidak lain cuman kumpulan-kumpulan hari yang terhitung. Fa innaka biyaumika walasta bighadin, sungguh kalau hari ini kamu mendapati hari, belum tentu esok kamu punya hari. Kalau hari ini kamu bisa bertemu dengan hari,
Hari ini kamu punya hari. Ditanya, hari apa sekarang? Hari Sabtu. Kamu punya hari. Walasta bighadin. Besok itu kamu belum tentu punya hari. Lebih lanjut, beliau mengatakan, kullama dhahaba biyaumika dhahaba ba'duka. Setiap kali harimu itu hilang, dhahaba ba'duka, hilang pula sisa umurmu. Kita ingat hadis tadi nomor 40 arba'in. Kita ingat pula tadi yang namanya surat 31 ayat 34. Oleh karenanya beliau Hasan al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif. Janganlah kamu menunda-nunda amal baik. Jangan ditunda. Ramadan ini adalah berbeda dengan 11 bulan yang lain. Sangat berbeda. Momentum yang sangat berbeda. Secara value, nilai, al-ujur, pahala-pahala berbeda dengan 11 bulan yang lain. Sebelum masuk di Ramadannya, ini masih prolog loh sebenarnya, saya akan berikan satu hadis. Hadisnya riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Di dalam musnadnya Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Abu Ayyub Al-Ansari dia cerita, namanya Al-Ansari berarti orang Madinah. Dia cerita, ja'a rajulun, seorang laki-laki datang ilan Nabi salam, kepada Nabi SAW. Ada laki-laki datang kepada Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni wa aujiz. Rasul, nasihati aku, tapi nasihatnya yang singkat. Sebentar, wajah-wajah ini saya ketemu lagi nih wajah ketemu lagi, ya tak? Ya, saya lupa nggak tahu namanya siapa, pokoknya Jen Bagusnya lah. Nah, saya ulang, laki-laki ini nanya, ya Rasul, nasihati aku Rasul dengan nasihat yang singkat. Kata Rasul salam, satu, ini terkait dengan waktu loh. Idza kunta. Jadi kalau ibu bapak baca ayat, baca hadis ada kata idza atau kana, berarti peristiwa itu bahasa Arabnya istimrar, terus menerus. Tidak hanya untuk dulu, sampai sekarang pun berlaku. Berbeda kalau kosakatanya menggunakan in. Kalau idza peristiwanya dulu terjadi, sampai sekarang pun bisa terjadi. Mari kita lihat. Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'in. Ketika kamu sholat, sholatlah kamu seolah-olah itu sholat terakhir untukmu. Kenapa kok nggak menggunakan hadis Ramadan? Ramadan itu setahun sekali. Ibadah yang bertemu dengan setiap waktu dan paling banyak itu sholat. Sehari 5 kali. Itu yang diperintahkan. Zakat setahun sekali. Itu pun dengan catatan haul dan nisab. Berpuasa setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Itu pun nak duwe kalau mampu. Sholat tidak, sehari 5 kali. Maka hadisnya Rasulullah SAW menggunakan contohnya sholat. Kalau kamu mendirikan sholat, lakukan sholatmu seolah-olah itu sholat terakhir untukmu. Boleh nggak Ustadz, aku ganti kata sholat dengan puasa? Sah-sah saja, enggak mengapa.
berpuasalah kamu tahun ini seolah-olah itu puasa terakhir untuk kamu. Karena belum tentu ketemu dengan 1447 Hijriah. Kalau nanti kita sholat duhur, belum tentu ketemu asar. Kalau ternyata ditemukan dengan asar, belum tentu ketemu dengan maghrib. Andaikan ketemu dengan maghrib, belum tentu ketemu isya, belum tentu pula ketemu subuh. Saya punya contoh bukti. Sepekan 3 jamaah saya meninggal di Telaga Sakinah. Saya ngajar di sana itu Ahad keempat subuh. Yang satu tabrakan di Cikedung Bekasi, tabrak lari. Yang kedua sakit jantung. Nah, yang ketiga tidak main tenis meja, duduk jadi wasitnya tenis meja. Ngerti-ngerti glosor, ini bahasa Indonesia apa yang glosor ya? Gitu, maksudnya merosot ke bawah itu loh. Lah semono lah. Loh, meninggalnya gitu kok mudah banget itu loh. Jadi wasit tenis meja kan duduk toh. Duduk. Bukan, maaf, bukan kalau bukan kan di atas toh. Duduk begini. Loh, tahu-tahu glosor. Dibawalah ke rumah sakit Ridho Kasalima, seberangnya Telaga Sakinah. Sudah meninggal di perjalanan. Gitu. Maka Rasul sampaikan tadi, ketika kamu sholat, lakukan sholatmu terbaik sebagus mungkin, seolah-olah itu sholat kamu yang terakhir, karena belum tentu dikasih kesempatan sholat lagi. Nasihat kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kamu jangan mengatakan sesuatu perkataan yang boleh jadi esok kamu akan minta maaf dari perkataan itu. Jangan asal ngomong. Jangan. Karena boleh jadi kamu akan minta maaf dari omongan itu esok pagi loh. Punya korelasi nggak dengan puasa? Oh, sangat. Di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sampaikan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, siapa yang tidak meninggalkan amal jelek, Allah tidak butuh memberikan penilaian dari apa yang ia tinggalkan dari makan dan minumnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Anak ulang, siapa yang tidak bisa meninggalkan tutur kata yang jelek dan tidak meninggalkan amal yang jelek, Allah tidak butuh untuk memberikan penilaian dari apa yang tinggalkan dari makan dan minumnya. Berarti kita sudah punya satu rumusan, mukmin itu nggak akan sembarang ngomong. Mukmin itu orientasinya untung. Contoh untung, saya telepon Bude Heni yang undang saya, yang hubungi saya untuk sini. Bude, jadi ndak? Gitu. Kata Bude, jadilah Ustadz, sudah disebar undangannya. Tapi pikir nggak jadi, kalau nggak jadi tadi saya habis dari isi mau pulang, gitu maksud saya. Iya, karena tadi dekat dari tempat ngisi ke sini, dari Cikarang ke sini, saya banyak istirahat akhirnya. Salah satunya mampir dulu di toko buku Ukhwah, layah-layah gitu. Nanya, rekan-rekannya sambil beli kurma. Nggak tahu yang ditanya beban belas, nggak ngerti. Sananya, Mas, tahu Masjid Faizin? Nggak tahu Ustaz. Waduh. Nuris, tahu Ustaz? Itu Ustaz, depannya mie ayam bangka. Ngunu. Oh, urusan perut paham dia. Ya, depan rumah sakit. Sananya Faizin? Nggak tahu Ustaz. Mawar merah 3. Mawar merah Ustaz. Wah, nggak tahu Ustaz, taunya merah delima, coba kurang ajar kan. Asem nih. Ya wis, lah apa-apa. Yang penting nyampe sini lah. Ya, mari sekarang. Mukmin itu orientasinya untung. Jadi kalau ibu, bapak hidup ingin orientasi untung, lakukan konsep ayat ini. Suratnya 23, ayatnya 1, 2, dan 3. Yuk, buka.
Ayatnya 1, 2, dan 3. Sudah? Suratnya apa? Al-Mu'minun. Ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Bapak Ibu yang pernah belajar lughah itu menemukan kata qad. Ketemu lagi dengan wajah Bapak yang lama ini, ketemu lagi tuh. Qad aflahal mu'minun. Qad, huruf qad itu kalau mengiringi bentuk past tense kata kerja lampau atau bahasa Arabnya fi'il madhi, pasti diartikan sungguh. Berarti aflaha bentuknya kata kerja lampau, bentuk past tense. Padahal bentuk past tense itu jenengan kalau mengartikan pakai kata telah kan? Iya dong. Jadi andaikan qadnya tidak disertakan saja dengan kalimat aflahal mu'minun, sudah punya arti apa? Telah beruntung mukmin. Ini tidak, Allah menggunakan pakai qad. Qad aflaha al mu'minun. Sungguh telah beruntung mukmin. Ayat yang kedua menjelaskan ayat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang salatnya khusyuk. Ini keuntungan pertama. Ingat dengan konsep tadi, yang hadisnya tadi. Lakukan sholat seolah-olah sholat kamu yang terakhir. Kemudian, yang ketiga dalilnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Konsep untung yang ditawarkan Allah adalah orang-orang yang bisa mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari segala sesuatu yang lagho, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi mukmin itu yang beruntung, tidak akan mengapresiasi apapun yang tidak penting. Kata tidak penting bukan parameter diri kita. Kalau parameternya kita, diri kita manusia, tidak penting itu masih diliputi hawa nafsu subjektif. Tapi kata tidak penting atau kata penting, sesuatu itu penting atau tidak penting, parameternya syar'i. Baik. Ini adalah mukmin yang untung. Saya berikan sekarang yang lain, ayat yang lain. Ingin untung, profit. Karena kan orientasi jenengan untung toh. Rumah tangga sakinah untung, itu profit. Punya keturunan, keluarga, profit. Suaminya naik jabatan, profit. Kan gitu, profit. Ternyata hidup profit tidak selamanya ukurannya materi. Ini bicara untung. Mari sekarang tak tunjukkan bentuk untung dan kaitkan dengan Ramadan. Suratnya 28, ayatnya 55. Sebentar, semua absen. Bude ini yang undang saya hadir nggak ya? Dia mana Budi? Alhamdulillah, tak pikir nggak hadir, tak petuk sama nanti. Bener, warani ini kan. Ya. Sudah? Surat 28 ayat berapa? 55. Surat apa? Al-Qasas, kisah-kisah artinya. Ayat 55, wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila, ada kata apabila, idza berarti peristiwanya sampai kapanpun. Baik ya. Dan apabila mereka mukmin mendengar yang lagho, sia-sia, apa yang mukmin lakukan? A'radu, mereka berpaling. Mengapresiasi tidak. Nonton tidak. Download tidak. Dengerin tidak. Kenapa? Karena tidak penting. Pandangan siapa tidak penting? Syariat Allah. Kemudian mukmin akan mengatakan wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum.
Amal kami, amalmu, amalmu. Berarti kalau ada orang mukmin yang tutur katanya tidak enak, adalah ini dalilnya, bukan lakum dinukum waliyatin, hanya beda kunut lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum waliyatin itu untuk beda agama, hanya beda soal tahlil lakum dinukum waliyatin. Yo, borek. Ya, wa qalu lana a'maluna walakum amalukum. Tapi lesannya mukmin, perhatikan, salamun alaikum. Itu doa loh Bapak Ibu. Semoga sejahtera kamu. Jadi melihat temannya tidak bagus, melihat temannya tidak baik, mukmin itu tidak cuek, tidak skeptis bahasa ilmiahnya. Melihat mukmin yang lain itu belum lurus, itu bukan saburuting kata orang Kuningan, orang Sunda. Bukan. Dia mendoakan kepada Allah. Ini mukmin, salamun alaikum. Selamat sejahtera untukmu. Di ujung ayat 55 itu, la nabtaghil jahilin. Kami tidak mau bergaul dengan orang yang bodoh, tapi jangan di blokosuto, jangan ditampakkan. Nanti mereka marah. Kata Allah, kami tidak mau bergaul dengan orang yang bodoh. Jangan gitu. Tersinggung dia. Artinya, Bapak Ibu, para tamu Allah, sekarang sudah tahu dalilnya, perspektif agama, perspektif syariat, perspektif agama, siapapun yang mendurhakai aturannya Allah, itu dianggap orang yang bodoh. Kok bisa Ustadz? Iya, biar tidak ngarang, tak tunjukkan dalilnya. Kata tabi'in, generasi kedua Rasul, namanya siapa? Ikrimah rahimahullah, pakai ain, kaf, ra, mim, tak marbutah. Ikrimah, dia mengatakan kullu man asallaha fahuwa jahilun. Semua orang yang mendurhakai Allah itu jahil, orang yang bodoh. Jadi bodoh bukan berarti hanya without knowledge, bukan mafi ilmun, bukan mafi ilmin, bukan. Betul, tidak punya ilmu bodoh, benar. Tetapi bahwa sikap menyelisihi syariat dalam pandangan syariat bodoh. Sementara kita tahu dalilnya tadi, orientasinya ingin untung. Orang tidak akan mengapresiasi, orang tidak akan membalas. Pokoknya lesannya mukmin itu mesti mengandung keselamatan. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Nanti tak tunjukkan hadis kutsinya. Sekarang tak tunjukkan ayatnya dulu dalam pendalilan. Mohon kalau yang menguap ditutup yuk. Bener, karena ini pakai AC masjid. Yo, ngantuk enggak apa-apa, bener, tidur boleh wes. Yang penting sisakan 2 orang buat saya ngobrol lah. Gitu. Ya 1 orang lah Pak yo. Takutnya nanti enggak ditutup, aku kesedot ngono rek. Loh, menguap itu kata Rasul adalah al-atasu. Ini hadis. Al-atasu minallah wa tasya'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah, menguap itu dari setan. Maka orang menguap nggak ada bacaannya, nggak ada. Itu dibuat-buat aja sendiri. Ya Allah, itu dibuat. Nggak ada kata ya Allah, nggak ada. Astagfirullah, nggak ada, bener ya, nggak ada. Yang ada bersin, alhamdulillah. Yang dengar, yarhamukallah. Gitu yang ada. Kalau ada orang menguap, ya Allah, itu dibuat itu. Yuk, monggo. Loh, ini bener Pak, ini bukan bercanda loh Pak, ini bener Pak, ngajari bener itu Rek. Yo. Sekarang dalil lagi Al-Quran. Suratnya surat 25. Ayatnya ayat yang ke-63. Silakan dilihat. Nanti saya bacakan hadis. Kalau hadis itu harus pas redaksinya. Ya. Surat 25 ayatnya 63.
Ayat 63 itu sampai ayat yang ke-76 itu satu paket karena ayatnya sampai 77 ya. Saya baca 63-nya aja. Yuk perhatikan. Surat apa itu namanya? Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, enggak usah Allah, enggak usah. Enggak, tadi aku dengar mendesis Allah, no, saja. Baik. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Judulnya itu sebenarnya. Ibadur Rahman. Hamba-hamba yang Allah muliakan adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu, bahasa jenengan punya sopan santun. Itu ibadur Rahman itu. Siapa ibadur Rahman? Orangnya tawadhu, orangnya rendah hati, punya sopan santun, punya attitude. Terus, dan orang-orang, dan apabila orang jahil ngomong kepadanya dengan kata jahil, dia nggak akan balas dengan kata jahil, tapi dia akan membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini hasil didikan puasa. Gitu. Apabila orang jahil ngomongnya jahil, jelek, goreng patut, dia balasnya dengan yang baik, nggak akan membalas. Di luar Ramadan kan begitu, apalagi di Ramadan. Sementara godaan di waktu Ramadan pasti semakin masif. Maka ada hadisnya. Sekarang saya tunjukkan hadisnya. Ini tentang keutamaan Ramadan. Saya bacakan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah, ini kita masih bicara hadis tadi ya, belum selesai, baru nomor 2 loh. Tadi kan hadis nomor 2 tadi kan pesannya apa? Pertama, kalau kamu sholatlah seolah-olah sholat terakhir. Yang nomor 2, jangan mengatakan sesuatu yang boleh jadi esok kamu akan minta maaf. Dan ini korelasinya sangat linear dengan nyambung dengan Ramadan. Inilah hadisnya sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ana bacakan, ini nomor hadis 1215 di dalam kitab Riyadhus Shalihin urutan. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Aku sesungguhnya puasanya untukku dan aku yang membalas puasa itu. Wasiyamu junnatun. Puasa itu perisai. Kalau orang Romawi dulu, jenengan yang pernah nonton film Romawi, orang berperang itu pakai tameng. Tujuannya apa? Untuk menghalau serangan musuh. Puasa digambarkan seperti tameng. Berarti tameng dari segala keburukan adalah puasa. Contoh, hadis yang lain. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, kata Rasul, siapa di antara kamu yang mampu puasa untuk menikah, maka nikahlah. Tapi jika dia tidak mampu, maka berpuasalah. Tuh. Jadi puasa itu junnatun, perisai. Puasa itu wiqayatun, puasa itu adalah menjadi penghalang. Gitu. Puasa itu adalah junnah.
biar tidak melakukan hal buruk, maka dengan berpuasa. Lanjut. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfus, nih dengan lisan, jangan ngomong jelek, rafas, kotor. Wala yaskhab, jangan amalnya jelek, lu jangan. Masih ingat tadi surat 23 ayat yang ketiga, mukmin yang beruntung meninggalkan tutur kata dan akhlak yang buruk. Itu untung. Sementara hadis Rasul berbunyi, manakala salah seorang akan berpuasa, lesannya jangan ngomong kotor dan amalnya jangan buruk. Baik. Selanjutnya, fa'in sabbahu ahadun, jika seseorang mencaci maki dia, berarti ada lawan. Ada orang yang mencaci maki kita yang berpuasa, al-qatalahu, atau ada yang mengajak hal tidak baik kepada orang yang berpuasa, falyakul, katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Kalau ada orang yang ngajak tidak baik, bukan dilayani. Dalilnya mana? Tadi ayat surat 25 ayatnya 63. Dalilnya mana lagi? Suratnya tadi 28 ayatnya 55. Sudah ketemu. Itu regulasi kita. Berarti mukmin muslim tidak akan mengapresiasi keburukan, tidak membalas yang sama. Ketika ada orang yang mencaci dia, ketika dia mampu untuk itu, berarti dia tidak akan luapkan itu. Walaupun mampu, orang yang mampu menahan itu ternyata diberikan surga seluas langit dan bumi. Di Jakarta ngontrak boleh jadi tipenya 60, tapi di akhirat surganya seluas langit dan bumi. Boro-boro punya rumah seluas langit dan bumi, boro-boro. Tapi nanti di surga punya itu. Dalilnya mana? Suratnya 3. Ayatnya 133, 134. Pokoknya kalau ngaji, enake pakai dalil. Jadi jenengan jangan gini, jangan fobia dengan dalil. Jangan gini, bentar-bentar dalil, jangan. Harus pakai dalil. Saya tadi aja kesini, saya tadi pakai Google Map yang dikirim Bude Heni. Berhubung saya orangnya babar blas, Pak, saya gaptek pakai Google Map, nggak ngerti babar blas, wis bulak balik mandek saya, Pak. Ya Allah, wis bentar-bentar mandek saya. Tadi mau lewatnya Jor kan mau ke Bintara tuh, lewat Jor, berhenti, nanya sama security, Pak, ini kalau arah ke Malaka mana? Bapak lurus saja, udah bener, Bapak udah bener, lurus saja nanti Bapak keluar di Bintara. Alhamdulillah. Keluar Bintara, tos selir deui, nanya lagi sama orang Uhwah, tahu Faizid? Nggak tahu. Nuris tahu? Tahu Pak Ustad. Mie ayam Bangka? Tahu Ustad, depannya Ustad. Faizid belum dikenal ternyata di Uhwah. Besok dipasang kono lah. Ya. Kecuali jenengan ya, Masya Allah. Yo, mari buka suratnya 3, ayat berapa itu? 133, 134. Wasari'u. Betul ya? Halo? 133 toh? Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bapak yang orang Jawa, ibu orang Jawa, saya berikan terjemahan Jawa. Wasari'u, trengginaso. Benar Mas ya? Benar kan bahasa Jawanya? Trengginas. Bergegaslah. Cekatan, lincah, apresiatif, energik, itu wasari'u.
semangat. Jadi mukmin itu untuk urusan hal yang baik ternyata bukan al-leletiu, ini bahasa Arab baru ini. Al-leletiu bukan. Wasari'u, terengginaslah, cekatanlah, semangatlah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang muttaqin. 134 menjelaskan ayat akhir 133. Siapa muttaqin? 1. Orang yang tetap berbagi, kondisi apapun dia bisa berbagi. Maka ayatnya menggunakan kalimat fisarra wadharra. Dia tetap bisa berbagi. Kondisi lapang, lumrah. Kondisi tidak lapang, dia masih bisa berbagi. Itulah mukmin, itulah muttaqin. Kalau dikaitkan dengan Ramadan, dahsyat. Syahrul ujur, bulannya pahala. Masya Allah. Kemudian, apakah hanya yang berbagi? Tidak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, walaupun mampu untuk marah. Itulah sudah disediakan. Jadi kalau bahasanya Allah, tak kasih bunga-bunga dulu deh. Ini tak kasih berbunga. Ini saya kasih maaf, stimulan. Surga lo, surga lo, surga lo. Gitu. Gimana Allah untuk mendapatkan? 134 menjelaskan. Yang ketiga, wal'afina anin nas. Mudah menjadi pemaaf untuk orang yang buruk. Mudah jadi pemaaf dan mudah menahan amarah untuk mereka yang buruk. Antum, karena nggak ada yang megang kitab ini, antum buka di HP. Google-nya dibuka sekarang. Kitab Adabul Mufrad, karena saya ngajar ini, jadi saya tahu nomornya. Adabul Mufrad, nomor hadis 52. Jangan buka. Kitab Adabul Mufrad, ya. Nomor hadisnya 52 dari Abu Hurairah. Nanti saya tunjukkan. Saya bacakan, ya. Jadi nanti untuk jenengan yang punya di rumah kitab itu langsung buka nomor berapa? 52. Yang sudah klik Google-nya sudah ketemu hadis nomor 52. Sudah ketemu Bapak? Dari Abu Hurairah, betul ya? Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Betul begitu ya? Betul Bapak? Ya. Laki-laki tadi bilang begini pada Rasulullah, Rasul, innali qurabah. Rasul, saya punya kerabat. Siapa kerabat? Kerabat itu orang yang berjumpa sampai jalur 4. Ingat-ingat. Kerabat itu seseorang yang berjumpa sampai jalur 4. Saya contohkan. A, putranya B, B putranya C, C putranya D, D putranya E. Seluruh keturunan E adalah kerabatnya A. Diulang. Muhammad bin Abdullah umpamanya, Abdullah bin Ali, Ali bin Sulaiman umpamanya, Sulaiman bin Khalid. Seluruh keturunan Khalid dan istrinya adalah kerabatnya Muhammad. Begitu kata Syekh Utsaimin. Kenapa kita maaf tidak bisa begitu? Karena kita mentok cuma sampai mbah. Sampai mbah saja, kita juga nggak lengkap. Kita nggak lengkap di mbah. Mbah ki anaknya berapa yo? Alhamdulillah nggak tahu lah. Orang Arab kuat dalam pernasaban. Coba bayangkan kalau bapak ibu ada hajatan toh, ngundang kerabat dengan pola ini tadi, gedung maaf, taman mini penuh itu. Kenapa kita ngundang orang lain? Karena kerabat saja nggak apal. Coba. Islam mengajari itu. Saya lanjutkan. Kata laki-laki tadi, kata Abu Hurairah, ya Rasul, saya punya kerabat. Nah,
Aku nyambung mereka, tapi mereka mutusin aku, Rasul. Aku baik ke mereka, tapi mereka buruk kepadaku, Rasul. Aku sabar ke mereka, Rasul. Mereka jahat kepada diriku. Kata Rasul, sungguh jika benar yang kamu katakan, kamu telah menaburkan debu panas ke muka mereka karena sikap kamu itu, dan Allah akan menolong kamu selama kamu sikapnya seperti itu terus. Ingat kata-kata terakhir, betul begitu ya? Ya, coba Bapak baca yang keras. Allah akan senantiasa tetap menjadi penolong bagimu selama kamu berbuat demikian. Tuh, bahasanya ngono rek. Allah akan nolong kamu selama kamu sikapnya seperti itu. Enggak panasan, boleh panas, tapi tidak diluapkan. Itulah resepnya untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ramadan ada yang mencaci, ada yang mengatakan, katakan, maaf, saya sedang puasa, saya tidak ingin puasa saya jadi rusak. Ustadz, berarti kita riak? Enggak, riak yang tahu cuma Allah. Berarti boleh Ustadz menampakkan amal ke orang lain? Boleh, siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Dalilnya mana? Dalilnya Quran lagi. Suratnya Al-Baqarah, monggo dibuka. Ini tentang menampakkan amal. Yang penting tidak riak. Riak itu adalah ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar. Yang tahu cuma si pelakunya dengan Allah. Yuk, surat berapa tadi? Al-Baqarah. Ayatnya 271. Sebagian dari jamaah ada yang suka seperti ini loh, menampakkan loh. Nanti kita buktikan. Contohnya ya, contoh. Pas lagi maaf mau buka bersama. Panitia biasanya diarahkan gini. Mohon takjilnya disiapkan. Benar begitu? Halo, benar begitu? Berarti selama ini mindset jenengan takjil itu lontong sama bakwan. Itu keliru. Takjil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan, bukan artinya lontong isi oncom sama bakwan, bukan. Waduh, piye rek. Nyatanya jenengan ketika puasa mau bukber acaranya gitu, anak muda disiapkan. Mbak, Mas tolong takjilnya disiapin. Siap Bu. Ya takjil kok lontong? Takjil itu bahasa Arab artinya apa? Menyegerakan. Takjil lontong rek. Yo. Tengok 271 dalilnya. In tubdus shadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa apa? Wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu boleh, itu baik kok. Tapi jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kamu. Nyatanya ibu bapak ketika pas ada bukber begitu ditanya, ini yang kirim siapa ya? Maaf, saya. Ini kiriman dari mana? Dari RT sebelah. RT 11. Ini kiriman siapa? Ibu Khadijah. Ini kiriman siapa? Pak Harun. Namanya disebut. Riya? Enggak. Tergantung orangnya. Dalil kedua. Jadi makanya nanti jangan asal gampang ngejas orang ketika ada orang menampakkan amal. Dalil kedua. Suratnya 93. Surat apa itu 93? Abduha, maaf punten ya. Jenengan kalau nulis toh, di mana-mana kalau pengajian kayaknya kok sama ya. Yang ditulis itu 2.2271. Terus yang kedua 93.2 ayatnya 11.
itu maaf ditulis sekarang jam 11 kurang toh, nanti dibuka habis zuhur itu liar itu. Bener iki apa ya? Alah, mbah nggak tahu. Nanti gitu akhirnya. Persis kayak tadi. Om pinjam catatannya. Maaf, yang bisa baca cuman ana sendiri. Yes. Yo, buka surat 93 ayat terakhir, ayat 11. Apa kata Allah? Jenengan hafal tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada kata fahadis. Adapun dengan nikmat dari Tuhanmu, fahadis. Sampaikan, ceritakan wujud syukur kepada Allah. Jadi boleh. Baik. Jenengan datang ke anak yatim, ada panitia, adik-adik semuanya, ini sumbangan dari beliau, bapak ini sumbangan dari beliau, ibu ini. Diceritakan, tapi dalam rangka syukur. Lanjut hadisnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah. La khulufu fabis saim atiyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang wanginya kasturi. Anda ulang. Sungguh bau mulutnya orang yang tadi berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada wanginya kasturi. Di mana wangi itu terwujud? Seorang imam silakan dicatat. Seorang imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa dia lahir tahun 1335 Masehi dan meninggal tahun 1393 Masehi. Dia mengatakan, saya salah, 1292 Masehi, meninggal tahun 1350 Masehi. Maaf, saya salah. Tadi yang 1353 itu, yang 1335 itu adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini adalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, dzalikat tibu yakunu yaumal qiyamah. Wanginya mulutnya orang yang berpuasa itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau di dunia tetap apek, batek, gak enak gitu. Ya tidak percaya bukti kelar sekarang lah. Sebabut itu. Dah, lanjut. Jadi dengan catat ini yang boleh jadi jarang nggak pernah jalan atau belum pernah jalan dengar ini. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan dalam kurung di Ramadan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya, artinya seluruh kebaikan itu diya'an fil wajhi, dapat membuat wajah bersinar. Bahasanya ibu-ibu glowing. Jadi kebaikan yang dilakukan itu dapat membuat wajah bersinar. Secara zahir kita secara logika masuk. Rajin wudhu. Apalagi pakai konsepnya Rasul, menjaga wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Jadi wajah selalu bersinar, selalu wudhu.
koma, jadi kebaikan dalam kurung di Ramadan dapat membuat wajah bersinar. Wa nuran fil qalbi, dapat membuat hati bercahaya. Jadi kalau wajahnya glowing, hatinya caang, kata orang Sunda, bersinar. Koma, wa quwwatan fil badani, kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu dapat menguatkan badan. Saya buktikan Bapak Ibu, saya bukti, saya yang testimoni, saya itu hampir 2 tahun, ya belum nyampe 1 tahun setengah lebih lah, hampir 2 tahun. Saya tidak mengkonsumsi nasi, saya tidak mengkonsumsi tepung, saya gitu. Nah, walaupun masih jorok, artinya gorengan terkadang masih dimakan. Seharusnya enggak. Tanya budiku, Budi Heni, dulu saya ngajar itu di Al-Fatonah, berat badanku dulu hampir 100. Dulu. Saya, qadarullah, nonton podcastnya, di Zikot Buser, saya ikut terapinya Mas Adirai. Ternyata Mas Adirai ngasih, saya datang 2 kali ke tempatnya latihan dia, Mas Adirai, terapi, bagaimana supaya tadi sehat. Ternyata bahasanya seperti yang disampaikan jamaah saya Mbak Huges. Huges itu jamaah saya di Mampang, Perapatan sana. Kata Huges, Ustadz, langsing bonus Ustadz, gitu katanya. Langsing itu bonus. Bagaimana caranya? Mas Adira itu kan agamanya Hindu, tapi dia intermittent fasting, puasa. Ada yang 18 jam, ada yang 16, ada yang 12, ada yang 14. Saya tadi sahur itu hanya dengan 1 telur, kemudian buah, kemudian kurma. Kurmanya saya nggak banyak, 3 kalau nggak 4 tadi. Udah. Dan itu berjalan terus seperti tahun yang lalu sampai sekarang. Nasi enggak. Sudah ilaliko. Lontong kayaknya sama dengan nasi deh. Pokoknya yang sejenisnya. Nasi enggak, singkong enggak, ubi enggak, semuanya pokoknya. Yang sejenisnya enggak. Dan itu, Ustadz, karbonya dari mana? Saya diajari sama Mas Adirai. Seluruh makanan Pak Ustadz itu ada karbonya, walaupun kecil. Oh gitu, iya. Saya kok buktikan. Ternyata kebaikan itu wa quwwatan fil badani, menguatkan badan. Dulu saya duduk tawaruk tidak bisa kalau sholat. Tidak bisa. Kalau duduk tawaruk itu akan duduki kakinya orang. Jadi kalau sholat duduknya iftiros terus pokoknya. Walaupun maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tetap aja gitu. Sekarang alhamdulillah gitu. Wa quwwatan fil badan. Lanjut. Wasa'atan fil rizki, kebaikan yang dilakukan termasuk dalam Ramadan itu dapat meluaskan rizki. Kok bisa meluaskan? Iya, konsepnya. Berbagi itu tidak membuat miskin. Berbagi itu ternyata membuat tambah. Gitu. Saya tidak pakai pola konsep ustadz sebelah, bukan. Tetapi bahwa orang yang senang berbagi berarti menjadi satu pemicu buat dirinya untuk diluaskan rezekinya oleh Allah. Gitu. Yang penting berbagi. Semampunya untuk berbagi. Yang penting jangan boros, jangan kikir. Yang penting itu. Apa tadi konsepnya? Jangan boros, jangan kikir. Quran surat 25 ayatnya 67, jenengan buka. Yang penting itu tidak boros, tidak kikir.
Jadi ada hak suami, ada hak istri, ada hak keluarga, ada hak anak-anak. Surat 25 ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang Allah muliakan, kata Allah, adalah orang yang infak, tidak boros, tidak kikir, tapi pertengahan di antara itu. Jadi tetap sedang berbagi sesuai dengan kemampuan yang ada. Taib. Yang terakhir, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Kebaikan yang kita lakukan dalam kurung plus Ramadan akan membuahkan cintanya makhluk. Makhluk akan cinta kepada kita. Bahasa orang Sunda resep, bogoh, gitu. Senang dia. Betul bogoh ya Pak? Bogoh lah. Gitulah. Taib. Kemudian nasihat yang ketiga, terakhir. Dari tadi hadis Abu Ayyub tadi, kan baru 2 toh? Lah makanya jenengan nyatet sing apik oh. Nah, pertama, kalau kamu sholat apa tadi? Sholatlah seolah-olah itu hukum terakhir. Yang kedua, jangan mengatakan sesuatu perkataan yang boleh jadi esok kamu akan minta maaf. Lah yang terakhir, yang ketiga, wajma' al-iyasa mimma fi yadayin nas. Kumpulkan keputusasaanmu dari apa yang ada di tangan manusia. Kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa yang ada di tangan manusia. Sifat manusia itu adalah selalu ingin ketika melihat apa yang dipunya oleh orang lain. Itu sifat manusia. Adalah sifatnya seperti itu. Begini, kalau mampunya sayur bening, ya tidak apa-apa nanti bukannya sayur bening. Karena saya percaya, waktu Sya'ban kemarin, Rajab, Sya'ban, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, seterusnya ya, itu daerah Mawar Merah ya, itu film apa namanya? Itu jalan raya di depan rumah sakit, jalan apa itu? Mawar Merah. Itu kan sekarang pasti kuliner banyak. Yang biasanya nggak pernah mukanya nongol, tahu-tahu nongol ada maaf asinan. Yang nggak pernah nongol, nongol sekarang ada tahu isi. Macam-macam sekarang. Mari kita jadikan meja makan kita bukan seperti orang jualan. Ada tekwan, ada gadu-gadu, ada lontong, macam-macam ada. Maaf loh, ternyata habis sisa tidak habis. Saya diajari sama Mas Adirai, Pak Ustadz, makanlah yang segar. Saya diajari sama Adirai, Pak Ustadz, makanlah yang segar. Apa yang segar? Ya kita butuh masak. Putri saya mulai tadi malam salatnya begitu. Mbak, untuk berbuka tidak usah neko-neko. Yang penting seger di badan, Mbak Lia senang. Udah. Itu kan ada ayam filet yang sudah ditepungin udah masak itu. Udah, mau makan sayur, ya udah ke warung sebentar, beli bayam. Udah, nanti buat sayur bening, udah selesai. Jadi selesai pagi, nggak ada gini. Ya Allah, masih banyak banget. Nggak begitu. Makanlah yang segar. Sehatkah makanan yang diangetin? 12 tidak sehat. Sehatkah masakan yang tadi? Nasi sudah 3 hari, masukin kulkas, ujung-ujungnya digoreng. Sehat? Sama sekali tidak sehat. Tidak sehat. Makanlah yang sehat, yang nutrisinya ada. Apalagi untuk puasa. Masya Allah, saya ngajari aku orang Hindu. Makanlah yang sehat.
kumpulkanlah keputusaasaanmu. Kenapa? Karena orang dulu terjadi di waktu Qarun itu punya harta banyak, orang-orang pingin punya harta kayak Qarun. Silakan buka suratnya 28 ayatnya 79. Buka surat 28 ayatnya 79. Ayat 78, Qarun mengatakan, saya punya harta karena ilmu yang ada padaku. Itu ayat 78, benar begitu? Ya. Benar, ya. Ayat 79, Qarun keluar ke kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya kepingin punya seperti Qarun. Makanya Rasul tadi bilang, wajna al-iyas, kumpulkanlah keinginanmu. Kumpulkan saja, jangan diluapkan. Artinya apa? Orang yang mukmin itu hidupnya qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Bisa berbuka dengan korma, ya alhamdulillah. Tidak bisa, ya sudah, nggak usah dengan korma. Dengan apa? Labu siam. Saya tadi itu sahur pakai saya labu siam yang direbus, tak bawa. Saya comot pakai makan terus sambil nyetir, gitu. Terus kemudian telur, kemudian timun. Gitu. Saya kemana-mana pengajar sebelum Ramadan, kemana-mana saya makan timun. Sekilo pun habis saya, bisa jadi. Yang penting pokoknya ngemil, yang penting pokoknya mulut saya bergerak olahraga. Jadi saya makan pokoknya gitu. Kalau nggak timun, labu siam direbus, pokoknya yang penting itu sayuran. Saya makan. Gitu. Oke. Jadi nggak mungkin gini. Ustadz, kok ngantuk? Enggak, kan ngantuk itu banyak makan. Orang puasa enggak boleh dijadikan puasa sebagai tameng dengan mengatakan capek, enggak. Ibadah itu pasti capek. Tidak ada rumusan dalam dunia orang ibadah enggak capek, enggak ada. Semua kerja itu ibadah dalam rumusan ibadah. Menurut Ibnu Taimiyah, apa ibadah menurut Ibnu Taimiyah? Nama untuk apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik ucapan perbuatan. Jadi selama Allah cinta, Allah ridho, itu ibadah. Capek, pasti capek, dan mungkin tidak. Tapi Allah ngasih pelajaran kepada Rasulnya, memberikan bimbingan kepada Rasulnya. Suratnya 15, ayatnya 99. Ibadah pasti lelah, dan mungkin tidak. Walaupun ketika Ramadan begini banyak imam yang di ultimatum, sing bedek-bedek tat, gitu, ada ultimatum, suratnya yang bedek-bedek tat, gitu. Sudah ketemu ayat terakhir ya, surat 15, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau Muhammad kepada Tuhanmu hingga ajal menjemput kamu, hingga ajal datang ke kamu. Jadi selama hidup ibadah terus. Yang nggak boleh ibadah, ajal sudah datang. Orang mati jangan suruh ibadah. Sebelum mati ibadah. Saya memanfaatkan waktu setiap hari. Saya mesti ada untuk gerak. Saya mesti ada waktu untuk gerak. Biar saya keringetan. Tapi ketika saya gerak dengan bismillah, mohon ridhonya Allah, ibadah. Saya sholat, tapi bukan untuk Allah, tidak ibadah. Jadi ibadah kata kuncinya Allah cinta, Allah ridho. Berarti polanya apa? Yang tadinya lelah dirubah menjadi lillah. Iya dong. Yang tadinya lelah rubah menjadi lillah. Karena pasti lelah. Baca Quran lelah, sholat tahajud lelah, bener wis, semua lelah. Rubah dari lelah menjadi lillah, biar punya nilai. Berhubung sudah jam 11, tutup pelajaran. Tapi ya Bi, sampai sih dekat aku Kerawang ya Dek. Ya balik, ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada tutup. Ada pertanyaan? Yo, pertanyaan lewat surat cinta. Monggo.
afan aidat. Bismillah. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya, bagaimana jika di tempat kerja kita pernah terjadi kehilangan uang di atas 50 juta, namun bukan saya dan teman saya yang mengambil, tetapi saya dan teman saya disuruh mengganti uang tersebut dengan potongan gaji sebesar 1 juta per bulan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya kalau khairan. Baik, sekarang ini maaf, yang namanya alat untuk mengetahui orang mengambil atau tidak kan ada, ya kan? Contoh ini contoh sandal saya itu, maaf yang saya bawa ini, sandal saya itu sandal yang polanya modelnya model kayak benderanya Palestina. Saya ngisi subuh setiap Sabtu keempat itu di Jati Keramat, kajian kitab Adabul Mufrad itu kitabnya Bukhari. Nggak taunya ada yang nyenengin sandal saya. Sandalnya kan sandal kaleb, sandal semi kulit, terus ada benderanya itu disenengin. Saya mau pulang, mau lanjut pengajian gitu, sandalku gak ono ya Mas Agus gitu, sandal saya. Terus akhirnya lihat di CCTV ada yang ngambil gitu. Udah, yang ngambil minta maaf, udah dikembalikan, tak pakai lagi ya. Jadi kalau yang tidak merasa ngambil ya jangan, nggak usah mengganti sampai tadi per bulan 1 juta, itu besar, ya kan? Sekarang kan banyak ada alat bukti. Kalau nggak ada CCTV-nya ya sudah hilang. Saya itu menjelang itu, mohon perhatian, saya itu menjelang Idul Fitri, besok Idul Fitri loh. Hari ini saya nganter orang sakit pakai mobil Brio. Ada orang sakit kayaknya karena jangan suka tahu ya, ada orang yang suka ngerokin kuping gitu loh. Lah, nggak taunya sampai akhirnya bengkak di mulutnya, bengkak sebagainya. Saya bawalah ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit saya mampir ke Carrefour. Nggak taunya saya lupa kayaknya ngunci mobil. Akhirnya handphone saya yang Samsung A36s itu, Samsung 36 itu hilang. Saya nanyalah sama satpam, Pak, ada CCTV-nya Kak? Nggak ada ya Pak. Ya Allah, mau segede gini nggak ada CCTV. Ya sudah, hilanglah. Gitu. Jadi nasihat saya tadi, ikhlaskan saja. Mohon kepada Allah untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Doakan anak dan calon anak agar segera menikah Ustaz. Wah, alhamdulillah ya Allah. Doakan anak dan calon segera menikah, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jangan apik bener ya ngaji karo cari ibu jodoh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niat punya sebaiknya kapan? Niat puasa sebaiknya kapan dilakukan? Sebelum puasa. Kapan? Malam habis maghrib boleh, habis isya boleh, jam 12 boleh. Niat itu di hati. Maka luha al-qalbu. Bolehkah niat puasa diniatkan untuk 1 bulan? Yonda. Tiap hari. Jazakallahu khairan Ustaz wa iya. Baik. Ini kayak gajiannya seneng ya, dirapal langsung. Bismillah Ustaz, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Kalau ada yang berbagi dan mengajak via sosmed berupa foto, apakah masuk riya? Belum tentu. Tetapi bahwa Ramadan ini tak tuliskan, ini saya bacakan terakhir. Ini nasihat ulama yang bagus ini. Ini nasihat yang bagus dari seorang ulama, adalah nasihatnya demikian ya. Ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ulama kekinian itu. 1. Jauhi hibah, berarti lisan ini. Nomor 2, tundukkan pandangan mata.
Kemudian adalah ini, batasi waktu atau hati-hati. Jangan banyak bermedsos, banyakkan untuk membaca Quran. Ingat jebakan syaitan. Jauhi menghabiskan waktu untuk menonton dan sebagainya. Apalagi menonton orang-orang yang mereka memamerkan aurat wanita yang dapat melalaikan akhirat. Jauhi ngabuburit yang tidak manfaat. Kan banyak tahun yang ngabuburit ternyata malah nggak manfaat, gitu kan? Terus yang terakhir, kurangi ngobrol dengan makhluk. Artinya tidak penting, ngobrol juga boleh. Dan terakhir nomor 7, tidak terlampau prioritas dalam urusan dapur. Seperlunya saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada hadis yang menyatakan mintalah kepada sampai pada hal yang remeh seperti garam untuk masakanmu. Walau ana tidak kalau ana tidak salah, ya Ustadz, maksud apa kita tidak boleh meminta yang berlebihan? Taib. Ada hadis sanadnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Redaksi hadisnya begini, salullaha kulla syai'in hatta syai'. Pakai ain. Anak ulang. Kata Rasul, mintalah kalian kepada Allah sekalipun tali sendal. Tali sendal itu kan remeh-temeh toh? Nah, minta sama kepada Allah. Jangan minta yang berlebih-lebihan ataupun caranya berlebih-lebihan. Dalilnya mana? Suratnya 7 ayatnya 55. Sudah buka. Tidak boleh berlebih-lebihan. Suratnya apa? 7 ayatnya berapa? 55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul hirung ketemu rek sampean. Ayo ta, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak cinta dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan adalah dengan cara mengeraskan suara. Itu hadis. Jalurnya dari siapa? Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia cerita ada beberapa sahabat yang doa kepada Allah dengan suara yang keras. Apa kata Rasul? Ayuhan nas, sekalian manusia, irba'u ala anfusikum. Rendahkanlah suara kamu. Kamu itu sedang tidak meminta kepada yang tuli, apalagi jauh. Yang kamu minta itu yang maha mendengar lagi sangat dekat. Tuh. Dah, karena Bapak sudah melihat jam, jadi harus selesaikan. Ini Bapak sudah melihat jam, sudah sempat selesaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, di bulan puasa ini kan syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih ada yang melakukan sifat-sifat yang biasa menghilangkan pahala ibadah puasa? Baik, syaitan itu akan menggoda dari arah mana saja. Kalau bicara hadisnya benar, pintu surga dibuka, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Itu mufassir menjelaskan untuk para gembongnya syaitan. Tapi setan-setan yang lain juga masih bergentayangan. Mereka akan menggoda yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati, ini yang mengerikan. Dari jin dan manusia. Kalau dari manusia kan kelihatan, jin nggak kelihatan. Dari manusia yang kelihatan. Ntar sore saya tunggu ya di sana pematang sawah, gitu. Ntar sore kamu burit ya, gitu. Ntar sore ini ya, gitu. Ini yang harus pasti kita waspadai. Kata kuncinya cuma satu, adalah jangan sia-siakan. Saya tutup lah, yuk saya tutup dengan arba'in nomornya 12. Wes, balik urusan. Ayo. Nomor berapa arba'in? 12. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Betul ya? Rasulullah SAW bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak faedah atau tidak penting. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Benar? Halo? Benar? Asal benar loh, benar enggak?
Ki jenengan asal betul urung nengok HP-nya no, bener. Lah ngono rek. Saya ulang. Di antara bagusnya keislaman seseorang, orang yang bisa meninggalkan yang tidak faedah, tidak penting. Jadi kata kuncinya sekarang setiap melaksanakan, setiap kita masuk di hari begini, terakhir ya, ini terakhir terus rek. Saya tuh punya jamaah di lapas. Saya karena penggiat di lapas ya. Jamaah sini ada yang pernah ikut saya, jamaah sini ada yang pernah ikut saya ke lapas, di rutan kalau nggak salah. Saya penggiat lapas dari tahun 97 sampai sekarang. Nah ini nih saya ikut ke lapas nih. Oh, masih ke lapas? Alhamdulillah. Saya dulu rutin ke rutan Pondok Bambu. Saya punya jamaah di lapas Cina masuk Islam, kasusnya 378. 378 itu adalah penipuan. Ya, kasusnya besar dengan Bulog. Akhirnya si Cina ini masuk, kena lama lah, kena sekian tahun, lama lah bukan. Tapi selama-lamanya orang masuk lapas tetap ada 2/3 masa kurungan, karena ada PB-nya keluar. Cina ini masuk Islam, si Engkoh tanya, Koh, apa yang melatar belakangi Koh kok ingin masuk Islam? Kata si Engkoh, Islam bagus Pak. Gitu. Si Pak Kalapas belum puas, ngejar lagi pertanyaan. Bagusnya Islam apa Koh? Apa-apa kok pakai bacaan, Pak? Apa-apa ada bacaannya. Mau masuk WC, Pak, ada bacaannya. Teman-temannya tepuk tangan. Pak, keluar WC ada bacaannya, Pak. Dia apal. Ghufronaka, apal. Coba wes, hebat toh. Mau WC apal. Sampai entah begini. Ada bacaannya, Pak. Coba wes. Singkoh ngomong gitu. Saya praktekin singkoh. Untuk jinak dengan pasangan itu ada bacaannya Pak, coba wis. Ya Allah, karena masuk Islam singkoh, aduh wis dibeliin ya sarung, ya baju koko, gamis macam-macam lah, uang macam-macam. Dah, artinya Islam itu ada bacaannya. Kita buktikan. Saya ngajar kitab Adabul Mufrad. Bahwa ini Islam. Di agama ini nggak ada. Jenengan bangun tidur itu dicontohin Rasul loh. Gimana caranya bangun? Karena jenengan ingatnya dulu nyanyian bangun tidurku terus. Jadi nggak usah heran kalau anak-anak jenengan bangun tidurku terus mandi. Padahal sunnah nggak gitu loh. Bener, sunnah ngajarin nggak gitu. Bangun tidur baca doa bacaan, kemudian cuci tangan 3 kali. Habis itu kemudian membaca 10 ayat terakhir suratnya Ali Imran. Itu Islam. Bangun waktu tidur, Islam ngajari lagi. Miringnya ke kiri, gitu. Apal kan berarti nggak tidur kan? Miringnya ke kanan. Sebelum tidur ada bacaan. Loh, artinya kita konklusikan kesimpulannya berarti Islam bagusnya seluruh tata nilai Islam, seluruh regulasinya ada bacaannya, dan bacaan itu pasti ada value-nya yang punya cuma Islam. Jenengan keluar tadi bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk tadi ke sini ada bacaan, keluar, masya Allah, pokok itu yang melatar belakangi si Engkoh masuk Islam. Dah, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.